Bertemu lagi dengan kelompok 9 yang cantik-cantik. Dari PGMI 5E, ada Riris Arista, ada Alivia Anggi, ada Maila Aska, ada Azin Kuril Aini. Daftar isi. 1. Definisi desain kurikulum. 2. Desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan. 3. Desain kurikulum berbasis sosial budaya. Definisi desain kurikulum. Definisi desain kurikulum. Desain kurikulum adalah suatu proses untuk menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah yang dalam pengembangannya melalui proses validasi, implementasi, dan evaluasi. Prinsip dasar desain kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Maksud dari prinsip relevansi ini adalah kecocokan atau kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan nyata. Ada 3 poin mengenai masalah relevansi dengan pendidikan dengan kehidupan, yaitu relevansi pendidikan dalam lingkungan hidup peserta didik, dengan perkembangan zaman dan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua ada prinsip efektivitas. Efektivitas dalam hal ini yakni menyangkut tentang sejauh mana suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana atau dijalankan dengan baik. Yang ketiga ada prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha dapat dilihat dari perbandingan antar usaha yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai. Banyak keefisiensi pada komponen-komponen pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu dari segi efisiensi tenaga, waktu, sarana-prasarana yang nantinya akan menghasilkan efisiensi dalam segi biaya. Yang keempat ada prinsip kesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan di sini adalah saling terhubung atau terjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, yaitu antara tingkat sekolah dan berbagai bidang studi. Dan yang terakhir ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah tidak kaku. Artinya, ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibel di sini meliputi 2 hal, yaitu fleksibel dalam memilih program pendidikan serta fleksibel dalam mengembangkan program pengajaran. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan. Desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan atau the knowledge centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pembagian intelektual siswa. Selanjutnya, organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama, subject-centered kurikulum. Pada subject-centered kurikulum, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah. Akan tetapi, setiap mata pelajaran sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Yang ketiga, integrated kurikulum. Model ini tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah atau unit yang harus dipecahkan. Selanjutnya tentang desain kurikulum berbasis sosial budaya. Kurikulum budaya dan karakter bangsa adalah kurikulum yang mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dan karakter pada peserta didik sehingga menjadi dasar bagi diri mereka dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan dalam mengembangkan diri sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara. Selanjutnya adalah desain kurikulum berbasis sosial budaya. Kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah kurikulum yang berorientasi pada penyimpanan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasinya.
Yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama adalah berorientasi pada pembentukan manusia, berwatak, beradab, dan bermartabat. Yang kedua, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Yang keempat, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.